Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Bunurul Islam TV rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kepemimpinan bagi laki-laki terhadap istrinya. Kepemimpinan di sini adalah dalam rangka mensukseskan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu liyuqima hududallah. Sehingga seorang suami wajib hukumnya untuk senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan agama atau din seorang istri dan anak-anaknya, dan menjaganya dari praktek penyimpangan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota keluarganya. Sehingga termasuk kepemimpinan seorang suami adalah mendorongnya untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat ke-34. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu dalam tafsirnya berkata, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita dengan mengharuskan para wanita melaksanakan hak-hak Allah, yaitu menjaga kewajiban-kewajiban dari Allah dan mencegah kaum wanita dari keburukan-keburukan. Akan tetapi wahai sahabat, dalam tataran aplikasinya tidak sedikit di antara kita yang masih a priori dan abai dengan statusnya sebagai seorang qawam. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, terjadinya pemutarbalikan status antara suami dan istri dengan dalih emansipasi wanita. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa seorang wanita. Dan secara kasat mata, fenomena seperti itu seakan-akan mengangkat derajat wanita. Karena wanita mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Bahkan mungkin secara pendapatan bisa melebihi dari apa yang dihasilkan oleh suaminya. Akan tetapi ketahuilah, hakikatnya itulah yang dinamakan proses distorsi atau penyimpangan terhadap eksistensi dan kemuliaan seorang wanita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bunurul Islam rahimakumullah, fenomena di atas tidak akan pernah terjadi manakala antara yang memimpin dan yang dipimpin sama-sama menjalankan status, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai seorang mukmin dan muslim. Artinya, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah. Pada dasarnya, setiap individu adalah pemimpin dan akan dipinta pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Sebagaimana yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam salah satu hadisnya dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, fa imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun
an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka imam adalah pemimpin atau pengatur dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki atau kepala rumah tangga adalah pemimpin atau pengatur terhadap keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang wanita atau ibu rumah tangga adalah pemimpin atau pengatur di dalam rumah suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2558. Oleh karena itu, seorang kepala rumah tangga harus benar-benar memperhatikan keluarganya dengan sebaik-baiknya. Artinya ketika dia mengetahui ada keburukan pada keluarganya atau pelanggaran syariah yang dilakukan istrinya atau anaknya, tetapi dia membiarkannya dengan alasan cinta lah, atau gak tega lah, atau alasan apapun itu, padahal yang demikian itu sudah jadi kewajibannya sebagai seorang qawam dan rumah tangga. Dari mulai menjadi mas'uliyah, yaitu seorang yang bertanggung jawab atas bisa terlaksananya hudud Allah di rumah tangganya. Kemudian ayah juga harus bisa menjadi imamah, menjadi tokoh terdepan dalam proses penegakan hudud Allah. Juga dia harus bisa menjadi walayah yang mampu melindungi, mengayomi, bahkan mendidik seluruh anggota keluarganya. Dan bahkan menjadi seorang imarah, yaitu seorang suami menjadi ulil amri terdekat untuk istri dan anak-anaknya. Sehingga dengan berjalannya peran suami sebagai imarah, taatnya seorang istri, taatnya seorang anak, sama halnya dia sedang mentaati Allah dan Rasulnya. Pun demikian, durhakanya seorang istri, hakikatnya dia sedang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, keempat fungsi tadi seharusnya ditegakkan dan dijalankan oleh seorang suami. Apabila seorang suami atau ayah tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi tadi, maka sudah bisa dipastikan dia gagal menjadi seorang pemimpin di rumah tangganya, atau dia telah gagal menjadi suami dan ayah yang baik di hadapan Allah. Banyak fakta hari ini yang membuktikan dampak negatif karena figur pimpinan yang tidak tegak. Kita bisa mendengar dengan istilah broken home, anak liar, istri liar, sibuk dengan kegiatan masing-masing, mencari kepuasan di luar rumah, dan fenomena yang lainnya. Lebih bahayanya lagi, ketika keempat fungsi tadi tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangganya, maka dia akan termasuk sebagai suami yang pernah ditegaskan oleh baginda Rasulullah dengan istilah dayus. Suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kepedulian akan kebaikan-kebaikan seluruh anggota keluarganya. Sedangkan orang yang dayus haram untuknya surga. Sebagaimana di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Salim bin Abdullah bin Umar, annahu sami'ahu yaqul, haddatsani Abdullah bin Umar, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, thalathatun qad haramallahu alaihimul jannah, mudhinul khamr, wal 'aq, wad dayus, alladhi yukiru fi ahlihil khabatha." Dari Salim bin Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang Allah haramkan surga untuk mereka, yaitu pecandu khamar, anak yang durhaka, dan dayus, yaitu orang yang membenarkan keburukan di keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ad-Dahabi rahimahullah berkata, dayus adalah orang yang membenarkan keburukan pada keluarganya, yaitu tetap menganggap baik pada keluarganya, padahal ada kemungkaran yang nyata di dalam keluarganya. Sahabat Bunyanul Islam rahimakumullah, oleh karenanya tidaklah berlebihan ketika Rasul
menempatkan perbuatan dayus termasuk dosa besar yang disejajarkan dengan dosa anak durhaka. Dikarenakan dampak yang terjadi dari dibudayakannya perbuatan dayus bukan hanya bagi suami saja yang akan celaka, melainkan seluruh anggota keluarga yang di bawah kepemimpinan seorang suami akan ikut menjadi celaka. Karena mereka akan enjoy dengan setiap kesalahan dan segala bentuk keburukan yang dilakukannya, disebabkan pemimpin di keluarganya dayus. Padahal jauh-jauh hari Allah Ta'ala telah mengamanatkan bahwasannya tugas seorang suami adalah menjaga, memelihara keluarganya supaya terbebas dari api neraka. Dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lantas, bagaimana seorang suami bisa menyelamatkan keluarganya dari siksa neraka, sedangkan dirinya saja masih memelihara perbuatan yang menyebabkan surga saja haram untuknya? Bagaimana mungkin seluruh anggota keluarga bisa menjauhi perbuatan yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam api neraka, kalaulah pemimpin mereka membiarkan kemaksiatan merajalela di dalam keluarganya? Ingatlah wahai para suami, ingatlah wahai para ayah, jangan sampai kecintaan kita terhadap keluarga hanya sebatas cinta yang semu, yaitu dengan membuktikan rasa cinta kita dengan membebaskan mereka melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariah. Atau kecintaan kita hanya sebatas dibuktikan dengan memenuhi kebutuhan jasmaninya semata. Lupakah kita dengan salah satu firman Allah dalam Quran surat At-Taghabun ayat ke-14? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Sehingga bentuk kehati-hatian kita hari ini adalah sebagai rumah tangga harus senantiasa menjalankan status, tugas, dan fungsi kita, baik itu sebagai mas'uliyah, sebagai imamah, sebagai walayah, dan juga sebagai imarah. Maka mudah-mudahan dengan kita menjalankan status, tugas, dan fungsi kita sebagai pemimpin di keluarga, Allah Ta'ala akan menjadikan sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Barakallahu li walakum, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.